Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berdaulat atas semuanya. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, kembali kami boleh ada karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, supaya mengerti dan sungguh-sungguh taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 1 dan ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat yang ke-7, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagian orang berharap akan menjadi berbahagia atau lebih bahagia hidupnya saat berumah tangga. Pernikahan dipandang sebagai sebuah sarana untuk mengalami kebahagiaan. Padahal bahagia itu bukanlah suatu kondisi situasi, melainkan kondisi hati kita. Bagaimana kita bisa menyikapi segala sesuatu dengan syukur dan hati yang gembira, itulah yang akan membuat kita berbahagia. Dan kita tidak boleh pasif, tapi harus aktif menciptakan kebahagiaan. Pernikahan merupakan sebuah proses pengenalan dan pertumbuhan satu sama lain. Bertumbuh saling mengerti, menerima dan semakin mengasihi satu sama lain. Bila ada konflik dalam rumah tangga, maka itu perlu disikapi dengan bijaksana, seturut dengan firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 3 ayat 1 dan ayat yang ke-7 ini, kita membaca tentang prinsip kehidupan dalam berumah tangga. Istri hendaknya tunduk kepada suami. Ketundukan istri bukan tanda kelemahan, tapi tanda kebesaran jiwa dan kerendahan hati dari seorang penolong. Seperti Tuhan yang juga merendahkan diri, demikianlah istri juga hendaknya merendahkan diri seperti teladan Kristus. Kalau suami adalah orang yang tidak beriman dan tidak taat kepada Tuhan, maka penundukan diri itu tetap perlu dilaksanakan. Karena hal itu mempunyai kekuatan untuk mengubahkan hati suami, sehingga tanpa perkataan pun suami dapat menjadi bertobat karena kelakuan istri yang baik. Di ayat yang ke-7, para suami diingatkan untuk hidup bijaksana dengan istrinya, menghormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Seperti Kristus yang penuh dengan kasih, demikianlah hendaknya suami mengasihi istri. Suami tidak boleh bersikap otoriter dan memaksakan kehendak, tapi hendaknya berlaku lemah lembut, hormat dan bijaksana dalam kehidupan bersama di dalam rumah tangga. Dengan jelas ayat ini menyatakan bahwa istri adalah teman pewaris dari kasih karunia. Karena itu hargai istri sebagai mitra hidup yang berharga di mata Tuhan. Pada ayat yang ke-7 ini dinyatakan juga bahwa kunci doa yang tidak terhalang, kunci doa yang dijawab Tuhan adalah kehidupan rumah tangga yang baik, di mana suami mengasihi dan menghormati istri. Kondisi ini berlaku juga bagi istri. Kunci doa yang dijawab bukan hanya pada suami saja, tapi pada istri yang mau mendukung dan bersatu hati dengan suami. Kalau dua orang bersatu hati dan bersepakat meminta dalam doa,
maka itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang sudah berumah tangga, ikutilah prinsip firman Tuhan dan jalani perintahnya dengan sukacita. Bagi yang belum berumah tangga, belajarlah untuk mengasihi saudara dalam keluarga, mengasihi orang tua, mengasihi sahabat dan teman-teman dalam lingkungan pergaulan dan komunitas kita. Biarlah kasih Kristus itu selalu nampak dalam hidup kita. Sekalipun ada tantangan, ada fitnahan, ada gosip, ada gangguan dari orang-orang di sekitar kita, tetaplah miliki kasih dalam hati, tanpa dendam, tanpa membalas dengan kejahatan, tapi membalasnya dengan kebaikan. Tuhan Yesus yang jadi kekuatan, sukacita dan kebahagiaan kita dalam menjalani kehidupan ini, dan termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Dialah yang menjadi penghibur kita dalam kesukaran dan tantangan yang ada. Roh Kudus akan memampukan kita menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar dari firman-Mu bagaimana seharusnya kami hidup dalam berumah tangga. Ada prinsip kebenaran yang Tuhan ajarkan bagi kami. Sebagai suami kami harus menghormati dan mengasihi istri. Dan demikian pula halnya istri hendaknya mengasihi dan tunduk kepada suami. Ajar kami Tuhan untuk saling mengasihi, sehingga doa-doa kami tidak terhalang, tapi kami mengalami jawaban doa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berbicaralah terus ya Roh Kudus bagi setiap kami. Berikan kami pengertian untuk lebih lagi memahami akan kehendak-Mu ya Tuhan. Sepanjang hari ini kami mohon berkat perlindungan-Mu. Berkati kami dalam segala aktivitas, tugas dan pekerjaan, serta pelayanan kami. Biarlah apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat kami semua. Ada kesembuhan, ada pemulihan. Mujizat Tuhan terjadi. Kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.